Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man bani nabiyya wa rasulah ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bihadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bahasa subscriber wajib semoga dalam keadaan sehat. Malah kita sejenak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah Tuhan Ta'ala berikan, terutama nikmat iman Islam, nikmat sempat untuk menonton video atau mendengarkan konten dari Suara Difabel, dan semoga teman-teman bisa mensubscribe, mendukung biar tahu setiap hari ada konten yang berkualitas dan baik di Suara Difabel. Malah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan berucapkan Bismillah, Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang telah memberikan nikmat sempat, nikmat iman, nikmat yang lain. Salat berserta salam selalu dianugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, para sahabat, dan para Allah yang telah memberikan atau mensiarkan agama Islam sampai ke negara Indonesia Nusantara tercinta, dan para ustadz yang kita takdimi, kita nantikan fatwa dan nasihatnya yang baik-baik untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat dari Nabi besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bahasa subscriber rahimahumullah, Suara Difabel sekalian, penjara itu lebih baik daripada zina, daripada berzinah. Penjara itu lebih baik daripada berzinah. Suatu hari sang istri keluar rumah untuk menyelesaikan urusan di negeri Mesir. Sulaikha menutup pintu rapat-rapat dan mengunci seluruh jendela yang ada di rumahnya. Para subscriber Suara Difabel, Sulaikha berbaring di kamarnya dan memanggil Yusuf. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam datang, ia mulai menggodanya. Marilah ikut denganku, kata Sulaikha. Melihat godaan dari Sulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam memalingkan wajahnya dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Dia suamimu adalah Tuhanku. Dia telah memperlakukan aku dengan baik." Surat Yusuf ayat 23. Penolakan itu membuat Sulaikha malah besar.
Ia mengajak Yusuf yang keluar dari kamarnya. Tanpa disengaja ia menarik bagian belakang baju Yusuf sampai sobek. Tidak lama kemudian Kiftil pulang ke rumahnya. Zulaikha terkejut melihat kedatangan suaminya dan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam karena sudah bersikap kurang ajar. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap membela diri dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Perdebatan ini membuat Kiftil bingung pada subscriber Suadi Fabel. Ia pun meminta bantuan kepada salah satu saudaranya yang bijaksana. Wahai saudaraku, bantu aku menyelesaikan permasalahan ini, pindah Kiftil. Baiklah, jika baju Yusuf robek di bagian belakang, Yusuf dinamakan Zulaikha yang berbohong. Akan tetapi jika baju Yusuf alaihissalam robek di bagian depan, Yusuf salah dan Zulaikha benar. Kiftil segera mengangkat baju Yusuf. Ternyata baju Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf menunjuknya robek di bagian belakang. Terkejut dengan kejadian yang memalukan ini, sang Kiftil berkata, "Para subscriber Suadi Fabel, wahai istriku, kamu yang salah. Oleh karena itu, minta ampunlah kepada Allah. Wahai Yusuf, lupakanlah kejadian ini." Pindah Kiftil saja. Nabi Yusuf alaihissalam subscriber Suadi Fabel. Kejadian ini menyebar ke seluruh penduduk Mesir. Para wanita Mesir menganggap bahwa Zulaikha adalah wanita rendah yang menggoda pelayannya sendiri. Mendengar hal itu, Zulaikha mencari cara untuk menjelaskan semua kepada mereka. Zulaikha mengajarkan jamuan atau pesta besar-besaran. Dia mengundang teman-teman wanita ke rumahnya. Para subscriber Suadi Fabel. Para tamu disuguhkan dengan buah-buahan lengkap dengan alat potongnya pisau. Para subscriber Suadi Fabel. Sambil memotong buah-buahan, Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Para subscriber Suadi Fabel, wanita-wanita yang memotong buah terpukau dengan ketampanan Yusuf. Inilah bukan seorang manusia. Ini sudah tentu seorang malaikat yang mulia dalam mereka. Secara tidak saja pisau yang mereka pegang dalam mengubah jari tangan mereka. Akan tetapi mereka tidak merasakannya. Ketika Yusuf keluar dari ruangan itu, mereka mulai merasakan kesakitan. Para subscriber Suadi Fabel, Zulaikha melakukan
Zulaikha melihat kelakuan para tamu yang umumnya pernah mencemoohnya, berkata, "Sekarang kalian paham kan kenapa aku begitu jatuh cinta dengan pemuda ini? Dia akan melakukan apapun yang aku perintahkan." Hal ini katanya para subscriber jika dia menolak maka dia akan dipenjara. Mendengar pernyataan dari Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara. Sesampainya di penjara, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih baik, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh." Kisah dari kisah tadi adalah para subscriber kisah ini mengajarkan kita untuk mengontrol hawa nafsu yang ada pada diri kita supaya tidak melanggar Allah. Kita harus memberanikan diri untuk menolak seseorang yang mengajak kita berbuat maksiat. Apabila kita dihadapkan pada suatu kemaksiatan, maka kita dianjurkan untuk meminta perlindungan dari Allah supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam berkata kurang jelas. Saya mohon maaf karena saya makhluk yang tidak sempurna. Sesempurna manusia apapun pasti ada salahnya. Bahwa alam bisawab, dan tetap dukung terus channel Suara Difabel dengan cara like, comment, subscribe sebenarnya pada channel Suara Difabel. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kelebihannya lah milik Allah. Tuhan salam yang diturunkan kepada saya selaku admin dari Suara Difabel, dan tetap semangat, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.